Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bioteknologi peternakan. Transplantasi nukleus. Teknologi ini dikenal juga dengan teknologi cloning, yaitu teknologi untuk menghasilkan suatu individu yang mirip dengan induknya. Teknologi ini berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan, salah satunya pengkloningan pada domba yang dikenal dengan domba Dolly. Melalui pengkloningan ini, beberapa organ manusia yang memerlukan transplantasi penyembuhan suatu penyakit berhasil dilakukan. Pengertian dari inseminasi buatan adalah teknik ini dikenal dengan nama kawin cungkik, suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Keunggulan dari inseminasi buatan ini adalah sperma dari hewan berjantan unggul dapat disimpan. Sperma dari satu berjantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran yang tepat. Terima kasih. Ya, oke. Kita masuk ke transfer embrio. Nah, di transfer embrio ini apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik TI ini betina unggul tidak perlu bunting, tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk dilanjutkan bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang tidak dapat langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau dibukukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk melakukan mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari DNA dalam bentuk murninya. Pemanfaatan teknik genetika dalam bidang pertanian maupun peternakan diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam memahami mekanisme dasar proses metabolisme maupun penerapan praktisnya. Misalnya pengembangan tumbuhan dan hewan ternak dengan sifat unggul. Tujuan ini dapat dilakukan melalui pengklonan atau pemindahan gen penyandi sifat ekonomis penting pada hewan maupun tumbuhan. Pemanfaatan klon DNA sebagai marker di dalam membantu meningkatkan efisiensi seleksi dalam program pemuliaan. Penjelasan dari rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA, rekombinan. Teknologi berbasis genetik dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Sebagian besar teknik yang dilakukan adalah manipulasi langsung DNA dengan orientasi pada ekspresi gen tertentu dalam skala yang lebih luas. Rekayasa genetika melibatkan penanda atau marker yang sering disebut sebagai marker assisted selection atau biasa disingkat dengan MAS, yang bertujuan meningkatkan efisiensi suatu organisme berdasarkan informasi fenotipnya. Salah satu aplikasi dari rekayasa genetik adalah berupa manipulasi genom hewan. Hewan yang sering digunakan jadi uji coba adalah mamalia. Karena mamalia memiliki ukuran genom yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan virus, bakteri, dan tanaman. Sebagai konsekuensinya, untuk memodifikasi genetik dari hewan mamalia harus menggunakan teknik genetik molekular dan teknologi rekombinan DNA. Terima kasih. Saya Luhu. Keunggulan rekayasa genetik. Keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini telah berhasil dikembangkan berbagai organisme maupun produk yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Teknologi dalam rekayasa genetik
meliputi teknologi DNA rekombinan, yaitu pembentukan kombinasi materi yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya untuk terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Manfaat rekayasa genetik adalah mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam pengobatan, pertanian, dan industri. Yang kedua, mengembangkan tanaman-tanaman pertanian yang bersifat unggul. Dan yang terakhir adalah menukar gen dari satu organisme kepada organisme yang lainnya, sesuai dengan keinginan manusia, menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat, dan lain-lain. Terima kasih.